Shalom sahabat Apetra Ministry, berjumpa lagi di channel Apetra Ministry yang tentunya memberikan solusi bukan sekedar deskripsi. Dan tentunya sahabat Apetra sudah hadir di tengah-tengah kita ada Bapak Pendeta Yan Anthony dan juga ada Bapak Pendeta Heri Sihalho yang akan memberikan kepada kita hari ini tentunya tambahan wawasan kekristenan dan juga akan menambahkan iman kita yang sungguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sahabat Apetra, gak usah terlalu lama ya. Mari kita menyapa dulu Om Yan dan juga Bang Heri yang juga akan menyapa sahabat Apetra. Shalom Om, shalom Abang. Halo semuanya. Salam, sahabat Alpetra, salam Pak Yan dan juga Kang Alfa. Salam, sehat semua. Kita jumpa lagi. Iya nih, kita mau ngomongin hari ini tentang Matius 22 ayat 11 ya. Itu ayat yang terkenal sekali ya, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Nah, pertanyaan yang pertama nih juga nanti sama Abang juga ya. Ke Om Yan dulu deh. Om, apakah benar Om Allah mempunyai rencana untuk setiap orang percaya Om? Sehingga dipanggil Tuhan itu juga termasuk dalam rencananya. Betul, Tuhan Allah punya rencana sebenarnya untuk setiap orang. Cuman masalahnya kan banyak orang yang menolak panggilan itu. Tetapi anugerah Allah yang memungkinkan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus merespon itu, ada bimbingan Roh Kudus yang kita mau turutin begitu. Iya. Gimana Bang? Tambahan Bang. Ya, Tuhan memang punya rencana yang mulia, besar terhadap manusia yang begitu indah dan luar biasa ya, karena gambar dan rupanya. Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, apalagi manusia sering mengikuti kemauannya sendiri, kehendak bebasnya sendiri, tanpa menjadikan Tuhan dalam pusat hidupnya, akhirnya justru dia semakin menjauh dari Tuhan, atau iblis senang di sini ya, karena dia menjauh dari Tuhan, mengikuti iblis, sehingga manusia dengan kemauannya akhirnya dia terjebak dengan dosa, terjebak dengan hukuman dosa. Nah, tapi bersyukur Allah datang ke dunia. Yesus datang menjadi sama dengan manusia, memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan, Mesias, dan dia penebus, tapi tidak juga sadar. Ada yang sadar, ada yang mengakui ya, dari semua yang dia tunjukkan dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lewat dia mengajar baik, berkuasa, bahkan membangkitkan orang mati, menyembuhkan. Ada yang melek, ada yang sadar, ada yang enggak ya. Tapi bersyukur sampai sekarang penginjilan terus berlangsung ya, supaya orang-orang berbalik kepada Tuhan Yesus Juru Selamatnya. Ya. Nah kalau gitu Om, pertanyaannya Om, tadi Bang Heri bilang kan untuk tertuju kepada Juru Selamat kita ya. Apakah panggilan Tuhan juga berarti ada kaitannya dengan panggilan keselamatan Om? Jadi orang yang mau diselamatin itu ya yang dipanggil Tuhan untuk selamat. Kalau enggak ya berarti enggak. Apakah seperti itu Om? Ya karena Tuhan Allah kan mengasihi semua manusia, tetapi juga memberikan kebebasan ya untuk merespon dengan baik atau menolak. Begitu. Jadi kasih Allah itu tidak pernah memaksa. Meskipun kepada orang yang dipilih untuk diselamatkan itu seperti ada bantuan Allah yang menolong
orang-orang yang dipilih itu untuk merespon dengan baik, gitu. Jadi itu kita tidak bisa mempertanyakan kenapa kok ada seperti perbedaan. Iya, Itu adalah kedaulatan Allah. iya, Tetapi bahwa kasih Allah itu kan tidak ada batasnya kepada semua orang, hanya bagaimana manusia merespon, dan orang yang merespon ya akan mengalami bukan saja keselamatan, tapi kasih sayang Allah yang luar biasa, dan juga dengan segala rahmat, berkat, iya, hikmat, dan macam-macam iya. di situ, di dalam Tuhan Yesus Kristus itu. Berarti keselamatan itu juga, dipanggil dan dipilih ya, Om? Tidak hanya dipanggil karena ada respon, tapi juga dipilih Tuhan juga ya, orang siapa yang mau diselamatkan gitu, Om? Ya kalau Alkitab sih mengatakan begitu, bahwa meskipun banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Iya, Nah itu ada rahasia Allah antara kedaulatan Allah dan respon orang yang percaya itu. iya, Nah kita tidak masuk ke sana, tetapi bahwa kita ya kalau dalam bahasa sehari-hari kok tiba-tiba kita merasakan anugerah Allah. Ya, jadi itu antara anugerah dan respon itu kita tidak bisa menjelaskan secara tepat bagaimana, tapi begitulah anugerah Allah itu. Ya, kemudian kita merasa meresponi, dan bagaimananya itu ada banyak rahasia di situ. waduh, ada rahasia lagi nih. Wah, gitu. Ini, Abang, gini Bang, panggilan Tuhan itu kan banyak ya Bang ya, termasuk dalam melayani gitu. Kan tadi saya tanya dan dijelasin sama Om Yan tentang panggilan Tuhan, secara khusus dalam keselamatan. Nah, panggilan Tuhan dalam hal yang lain ya Bang, misalnya melayani gitu Bang. Ini gimana Bang panggilan Tuhan? Kan suka orang ngaku-ngaku, "Oh saya terpanggil Tuhan melayani nih, masuk sekolah teologi ah," gitu. Di tengah jalan hancur. Nah terus, "Ah saya mau melayani ah, jadi pendeta," gitu, atau jadi gembala, di tengah jalan belok. Nah itu gimana Bang panggilan Tuhannya Bang? Ya, panggilan untuk melayani tentu dia sudah mengalami perjumpaan terlebih dahulu dengan Kristus atau lahir baru ya. Iya, Lahir baru sebagai panggilan yang istimewa, meninggalkan dosa, mengikuti Yesus ya, atau menderita. Lalu terpanggil untuk melayani lewat karirnya sebagai dokter, karirnya sebagai oh dosen iya iya, atau hakim ya, tentara, iya, tidak lepas dia bisa menjadi terang saksi ya lewat sikapnya, ucapannya iya, atau perbuatannya. Lalu secara khusus menjadi pendeta atau misionaris yang melulu hidupnya dia baktikan kepada Tuhan dengan membayar harga ya, tidak untuk kepentingannya sendiri, tidak untuk iya, keinginannya sendiri, tapi betul-betul berkorban ya tanpa pamrih lewat hidupnya ya. Bahkan dia mungkin kalau yang sudah menikah melibatkan istri, anak, diutus ke satu tempat oleh lembaga misi, lalu dia merintis jemaat, memberitakan Yesus di sana secara kontekstual, dan betul-betul dia memenuhi panggilan Tuhan ya. Mungkin mmm, warisan yang pernah dibagikan oleh keluarganya oh, dia ambil untuk pemberitaan Injil, untuk mendukung pendanaan misinya ya. Bisa iya, saja begitu ya. Tentu kita lihat seperti yang dilakukan oleh murid-murid Yesus ya, apalagi setelah Yesus naik ke surga lalu mencurahkan Roh Kudus dan mereka ke berbagai tempat betul-betul merespon yang diberitakan Tuhan Yesus, mmm, sampai ke ujung bumi ya, dari iya, berbagai tempat bahkan sampai ke India. Nah, kita yang hidup di generasi sekarang pun dalam penantian Kristus kedua kali datang menjemput kita kesempatan untuk memberitakan Injil ya, iya, prioritaskan panggilan ya, iya, sebagai gembala, bahkan juga tidak sedikit di karir tadi saya menyebut sebagai dokter ya, dia rela memberikan waktunya untuk masuk ke pedalaman mhm, tanpa pamrih, tanpa biaya, iya, yang penting baginya lewat keahlian, iya, keterampilan mendeteksi penyakit ya, atau memberikan kesehatan gratis, pengobatan ke iya, tempat-tempat itu, tapi dia tidak lupa menjadi saksi memberitakan Injil. Nah, itu panggilan secara khusus ya di mmm, dunia karir seperti itu. Karena tidak hanya tugas pendeta, misionaris ya, dosen dan lain nah iya itu, sebagainya. iya,
Nah, tapi setidaknya orang yang dipilih atau orang yang dipanggil tentu itu grace ya, atau anugerah yang Hmm, Tuhan turunkan, berikan kepada kita. Tapi manusia bisa menolak ya, mungkin ada faktor lainnya ya, yang kita tidak ketahui ya. Tapi anugerah Tuhan tawarkan ya sebaiknya kita terima karena itu cuma-cuma ya. Saya bacakan satu ayat Tuhan Yesus waktu berhadapan dengan orang-orang Farisi di Lukas 13 ayat 34. ya, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi ya. dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam Hmm, mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, ya, tetapi kamu tidak mau. Nah, Yesus bicara begitu kepada orang Farisi ya, atau ya, mereka dari dulu membunuh ya. nabi-nabi, melempari dengan batu, padahal dengan maksud mendatangkan nubuatan Mesias, ya, Ya. kabar baik. Sampai Yesus datang pun atau Mesias datang pun mereka menolak. Bahkan Yesus menawarkan dirinya adalah Hmm, Mesias Juru Selamat. Dan Yesus katakan di ayat 34 ya, tadi itu, mereka tidak mau. Itu berarti kehendak bebasnya ya. ya, Artinya tidak dipaksa. Tadi Pak Yan katakan tidak iya. dipaksa Tidak anugerah dipaksa. diberikan itu. Mereka tidak mau. Tapi Hmm, kalau induk ayam ketika dia mengumpulkan anak-anaknya, ya secara insting anak-anaknya mau datang. Wah, induk ayam memanggil, ayo. Wah, ya ada di kepak sayapnya. iya. Tapi orang-orang ciptaan Tuhan, milik Tuhan, ya yang berharga, ada yang mau, ada yang tidak. Nah, Hmm, bersyukur nih kita dipanggil nih, ya. Kita bersyukur dipanggil ke dalam kerajaan Allah yang Tuhan berikan secara cuma-cuma kepada kita. Nah, selagi masih di bumi, sahabat Alpetra, mari kita kabarkan kabar baik itu supaya kerajaan Allah betul-betul dekat. Ya, ya, saya kira begitu ya, Kang Alfa ya. ya. Silakan Om, ditambahin Om. Ya itu yang namanya anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus itu ada yang kita bisa terangkan, ada yang kita tidak bisa terangkan. Nah, Tapi bagi orang rahasia. yang mengalaminya ya, bagi orang yang mengalaminya itu sungguh satu hal yang luar biasa. Karena pada saat itu ya kita merasakan, baru kita menyadari tuh kita sebagai orang berdosa yang tidak layak ya. Maka waktu itu saya melalui bacaan itu kisah Yesus ya, tulisan Ya, Anna de Vries. Nah waktu saya baca dari awalnya ya bagaimana Yesus iya, dilahirkan, terus semuanya dijelaskan ya secara cerita yang menarik. Nah, iya. waktu sampai Yesus disalibkan, itu saya di dalam hati menangis ya. Hmm, Saya menangis, terharu. Itu waktu pertama kali saya belum ke gereja, iya, tapi iya. saya betul-betul terharu, saya menangis ya Oh iya. di dalam hati. Terus Hmm. saya baca lagi, ternyata Yesus bangkit. Waduh, saya Ah, senang sekali tuh. iya. Ya, Amin. jadi waktu baca Yesus disalibkan saya menangis. Itu karena dosa-dosa saya Yesus mau menggantikan saya. Iya, Tapi begitu saya baca terus Yesus bangkit, senang luar biasa. iya, Apalagi waktu ceritanya Yesus mengumpulkan murid-murid dan katanya aku akan pulang ke rumah Bapak ya, terus iya. pelan-pelan itu terangkat ke atas. Saya itu seperti ikut. Oh iya. Saya seperti ikut Tuhan Yesus naik ke sorga, itu perasaan. Iya, iya. Nah, sejak itu saya baru punya tekad. Saya akan ikut Tuhan Yesus. Iya, Saya nanti ke gereja. Gitu. iya, Om. Om, kalau gitu kita bisa tahu nggak Om, kapan sih kita itu sebetulnya dipanggil Tuhan? Aduh, dipanggil Tuhan lagi. Bahasanya dipanggil Tuhan. Maksudnya kita itu dapat panggilan Tuhan untuk melayani itu gimana Om? Kita bisa tahu sejak kapan kita bisa kita tahu Om? Ya, waktu mengalami kasih Tuhan, tapi lebih jelas lagi sesudah kita memperdalam firman Tuhan. Iya, Baru kita tahu, oh ini panggilan Tuhan itu jadi lebih jelas kalau baca kitab gitu kan. iya, Ya terutama perjanjian baru lah. iya. Nah, Bang, gimana tuh Bang? Kalau Abang ke mahasiswa Abang, nah kamu yakin dipanggil Tuhan? Nah, itu gimana Bang? Panggilan Tuhan Bang? Oh iya, untuk
orang atau yang sudah di dalam Yesus lalu dia mengkhususkan hidupnya untuk belajar di seminari atau di sekolah tinggi teologi, Iya. bukti dia dipanggil Tuhan, ya dia menyelesaikan tuntas 4 sampai 5 tahun studinya dan juga tidak mundur atau punya perasaan bahwa sampai sini Tuhan memanggil, tidak ya. Secara akademis, formil dia harus menyelesaikan ya, dan juga mengikuti peraturan dan ketetapan semua yang ada di lembaga itu sampai dia tuntas ya. Tapi Hmm. tidak sampai situ, namanya juga studi atau sekolah ya, dia Ya. diberikan perlengkapan atau alat untuk persiapan ke tempat yang Ya. nanti Tuhan percayakan dia sebagai gembala atau sebagai misionaris atau sebagai pendidik di lembaga-lembaga Ya. atau sekolah-sekolah Kristen, sekolah-sekolah umum. Di tempat dia belajar memang betul diperlengkapi dengan berbagai kurikulum ya. Di sana dia bisa interaksi dengan sesama orang yang dipanggil Tuhan juga yang dipersiapkan, lalu dengan dosennya melalui tugas-tugas ya. Apalagi dulu Pak Yan waktu sebagai pengajar tuh kasih tugas banyak banget sampai 50 halaman ya Pak Yan ya. Ya Saya betul. ingat sekali tuh dulu tuh. Nah, Betul tapi betul. buat saya itu memperlengkapi ya, memberikan kepada kita passion ya, supaya tetap ini Tuhan panggil saya. Nah, itu kalau memang betul-betul dia dipersiapkan menjadi alat Tuhan. Hey, sudah di-like belum? Sudah dibagikan belum video Alpetra? Bagikan dong, masa bertumbuh sendirian aja? Temennya nggak dikasih tahu, kasih tahu lah. Masa kamu mau selamat sendirian? Jangan dong, bawa teman. Lihat Alpetra, kasih masukan buat Alpetra. Ayo bertumbuh bersama dengan Alpetra. Like, jangan lupa dibagikan. Yang penting kita bersama bertumbuh. Jaga kesehatan, cintai Tuhan, sayangi keluarga. Shalom dari Kang Ode. Ya, anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus itu luar biasa ya. Betul. Dan Ya. juga ada karya Roh Kudus gitu ya. Jadi betul-betul anugerah Allah, baik Allah Bapa yang menentukan, baik Tuhan Yesus yang berkorban di kayu salib dan bangkit, baik juga itu karya Roh Kudus. Itu kita tidak bisa memisahkan itu ya. Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus semuanya berkarya. Iya. Ya meskipun itu kan caranya berbeda ya. Iya. Gitu. Jadi ya, kita bersyukur, saya bersyukur meskipun saya kan bukan dilahirkan dalam keluarga Kristen ya. Iya. Gitu. Tapi ya itu anugerah Allah itu melebihi pikiran manusia ya. Iya. Dan melebihi dosa-dosa kita. Nah, Om, kita kan sebagai orang yang terpanggil dan dipilih, ditentukan oleh Tuhan ya. Tadi Bang Heri juga jelasin sih ada kehendak bebas juga, tetapi kita kan dipilih bahkan di surat Ibrani ya, Om. Kalau nggak salah kita tuh imamat yang rajani ya, dikhususkan gitu, Om. Nah, ini kita di Alpetra lagi bikin eksposisi surat Ibrani nih, Abang sama saya nih. Buat sobat Alpetra tuh silakan nonton ya, nanti episode terakhirnya launching tuh sebentar lagi. Ini Om gimana Om? Gimana kita kok bisa dibilangnya itu merespon panggilan Tuhan itu kita dibilangnya sebagai orang yang khusus gitu. Kenapa Om dibilang khusus? Ya karena rencana Allah itu khusus, mendetil, begitu. Iya. Cuman diungkapkannya kepada orang yang bersangkutan secara bertahap, gitu. Iya. Biasanya begitu. Meskipun ada juga ya orang yang dari awal tuh sudah seperti dipanggil, kamu memilih, jadi kamu dipilih untuk menjadi hamba Tuhan. Ada yang merasa begitu dari awal gitu. Tapi Gitu banyak ya. juga yang secara bertahap. Nah itu cara Tuhan itu tidak sama dari orang ke orang itu. Karena Tuhan tahu ya kepribadian dan latar belakang dan situasi dari orang-orang yang dipanggilnya itu. Dan Tuhan itu tidak memaksa sebenarnya. Gitu. Ya. Bang, kalau gitu untuk apa sebetulnya Bang kita dipilih Tuhan itu? Apakah untuk mengabarkan amanat agung, melaksanakan amanat agung, atau Bang malah kita justru menderita Bang jadi orang Kristen? Kita dipilih jadi orang Kristen tapi dipersekusi. Gimana Bang? Ya kalau dipilih menjadi alat Tuhan, melayani sepenuh waktu, saya kira itu istimewa dan mulia ya.
Ya. Karena memiliki mahkota nantinya setelah kita mengakhiri hidup atau meninggal, Tuhan akan memberikan mahkota karena kesetiaan kita dan juga kesungguhan kita melayani Tuhan ya. Dan dipilih untuk melayani Tuhan tentu tidak sama dengan duta-duta atau ambasador atau orang ada di pekerjaan lainnya ya yang digaji, dibayar dan sebagainya ya. Kalau melayani Tuhan kan tidak Iya. harus digaji atau dibayar, bahkan memberikan semua yang dia miliki ya. Iya. Waktu Tuhan Yesus menawarkan kepada orang kaya ya, setelah dia menginformasikan, mengumumkan pada Yesus segalanya udah diberikan ya, 10 hukum semua dilakukan, tapi setelah Yesus mengatakan jualah hartamu dan ikutlah aku, ada hal yang dia pikirkan sejenak ya, seperti keberatan dan tidak mungkin ya, karena dia masih senang dengan materi yang dia miliki dan lain sebagainya ya. Nah, saya kira Yesus selalu mengatakan bahwa serigala punya lubang ya, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak ada tempat ya. Jadi bukti bahwa Yesus penguasa di bumi dan di surga saja ya, karena kasihnya itu ya, dia harus melayani ya atau memberitakan kabar baik itu ya, bahwa dirinya adalah Injil itu sampai semua yang dia layani bisa menerima dia, sekalipun tidak sedikit yang menolak ya, bahkan menghujat dia dan lain sebagainya. Nah, sahabat Alperta, mungkin sahabat Alperta ada di pekerjaan kesehariannya ya, kalau kita melihat orang di sekitar kita, kemana nanti mereka matinya, setidaknya kita punya peran yang Tuhan percayakan untuk memberitakan kebaikan Yesus kepada mereka ya. Mungkin mereka mau setelah kita ajak bicara, konfrontasi tentang Injil ya, Yesus adalah Tuhan ya, dengan pembukaan dialog dan lain sebagainya ya, seperti Yesus dengan perempuan Samaria atau Nikodemus, tiba-tiba Yesus bicara tentang kelahiran kembali ya, atau air hidup kepada perempuan Samaria. Di dunia pekerjaan juga macam-macam ya. Kita tadi sebagai tenaga ahli ya, atau juga di kelurahan, kepala desa ya, pada warganya bisa memberitakan Injil ya kepada mereka. Itu bukti dipanggil ya. Ada saja kesaksian atau cara untuk menunjukkan bahwa Yesus keutamaan hidupnya ya kepada orang lain, seperti itu. Ya. Om, bagaimana Om kalau kita merespon atau tidak merespon panggilan Tuhan itu Om? Apa yang akan terjadi Om kalau kita nggak merespon, atau kalau kita merespon gitu, apa Om yang terjadi? Kalau kita merespon ya kita mengalami ya, sama seperti orang menawarkan makanan ya, yang lezat-lezat gitu ya, yang sehat, yang bergizi gitu ya, ditawarkan, kadang-kadang disodor-sodorkan gitu ya. Nah, sekarang tinggal orangnya ini ya yang merasa enggak, saya nggak suka, yang nggak mengalami, nggak merasakan. Tapi ada orang yang memang merasa lapar ya, dan melihat ini, oh ini bagus ini untuk dirinya, dia terima dan dia mengalami. Jadi itu sebenarnya sederhana. Kalau kita merespon, menerima, ya mengalami. Kalau kita tidak mau menerima anugerah Allah yang begitu besar di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya tidak mengalami. Nah, di dunia ini seolah-olah masih belum begitu terlihat perbedaannya, karena di dunia kan banyak agama ya, dan selain agama juga ada kepercayaan, dan semuanya memberikan janji-janji yang sangat indah ya. Nah, tetapi kan yang bagi kita umat Kristen, kita melihat Yesus yang disalibkan, mencurahkan darah ya, dan doanya begitu jelas, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat ya. Dan kemudian ternyata sesudah disalibkan, dikubur 3 hari, kemudian bangkit kembali, mengajar lagi selama 40 hari.
terus perpisahan dengan murid-muridnya itu terangkat ke sorga. Aduh, itu waktu saya baca pertama kali saya tidak bisa lupa itu. Iya, iya. Ya waktu Yesus perpisahan dengan murid-muridnya mau naik ke sorga, saya itu seperti ikut Tuhan Yesus ke sorga waktu itu. Luar Padahal biasa. saya belum ke gereja tuh. Belum ke gereja waktu itu. Ya tapi puji Iya. Tuhan, ya Tuhan punya cara lah akhirnya Iya. ya melalui eh, saudara, Iya. juga kemudian hamba Tuhan itu termasuk rajin, Iya. pendeta itu. Jadi dia yang cari ya, ya dia melaksanakan tugasnya mencari dan menyelamatkan itu ya. Padahal itu kan Tuhan Yesus yang mengatakan aku datang untuk mencari dan menyelamatkan. Iya. Tapi ada banyak hamba Tuhan juga bukan hanya senang-senang di dalam gereja gitu. Iya. Kan apalagi yang gajinya udah besar gitu ya. Rasa bagaimana. Tapi ada pendeta yang meskipun dapat penghasilan yang cukup dia mau turun ke bawah ya mencari jiwa-jiwa. Jadi Kadang-kadang ada yang panggilannya sengaja bergeser ya mencari Pak Yan orang ya. miskin. Iya, kadang-kadang ada yang mencari orang miskin, sengaja ada. Gitu. Ada iya. Itu luar biasa. Gitu. Dengan sabar lagi. Kan orang miskin kan banyak yang minder tuh. Ya ada yang nggak minder, ya ada yang minder gitu. Tapi ada yang minder. Tapi pendeta itu betul-betul seperti menyamakan dirinya ya, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah gitu ya, dengan sabar sampai akhirnya orang yang keras hatinya ya Iya. tersentuh. Pokoknya Gitu Tuhan ya. Yesus banget lah ya. Ya Pak Yan ya. Seperti Iya. Tuhan Yesus lah gitu Iya. ya. Kepada Sampai orang ke miskin dia dekat. orang berdosa ya. Gitu. Kalau Nah sekarang begitulah. pendeta-pendeta sekarang justru menghindar ya. Kita juga tidak menyamaratakan. Nggak semua Ada maksudnya ya Pak Yan ya. pendeta Nggak ya, semua. yang di kota besar gitu ya. Tetapi di antara mereka ada yang mau turba. Ada mau Tetapi ada turba ya. juga pendeta-pendeta di kota kecil ya yang serba terbatas. Tetapi juga tidak semuanya betul-betul mau berkorban gitu. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan. Iya. Hamba Tuhan yang di kota besar, wah pasti sombong. Hamba Tuhan yang di kota kecil pasti rendah hati, nggak bisa mengatakan begitu. Iya. Itu pertumbuhan rohani kan bertahap, itu tidak sama setiap orang itu. Iya sih ya, nggak bisa disamain ya, kan tergantung panggilannya ya Bang ya. Panggilannya mau apa dulu ya Bang? Mau panggilannya karena dapat duit, bikin IO bukan bikin gereja, ibadahnya jadi konser Ya, bukan jadi tidak. ibadah. Tidak menutup mata, kita lihat juga banyak mereka yang panggilannya bergeser tanpa disadari ya. Yang dulu memang betul-betul militansinya tinggi sekali, perjuangannya tinggi sekali dari merintis sampai besar ya. Tapi setelah menjadi besar kita lihat mulai hilang, pudar ya. Tadi yang dibilang Pak Yan, tidak mau turun ke bawah atau menjadi sama, duduk tinggi atau berdiri ya, menghindari hal-hal yang seperti itu karena mungkin sudah menikmati kemewahan dan lain sebagainya. Sekalipun tidak semua begitu ya, ada yang tetap bertahan dengan kerendahan hatinya. Nah, kenapa panggilan bisa bergeser? Ya karena mungkin dia merasa sebagai perintis, merasa sebagai foundernya atau sudah populer ya, sehingga semakin tinggi hati ya. Ini kalau udah semakin tinggi hati, kesempatan buat si jahat. Jadi panggilannya bisa hilang. Iya. Bahkan ya nggak tahu ya, bisa betul-betul Iya. meninggalkan Yesus ya, seperti itu. Berarti panggilan bisa hilang dan bisa diabaikan ya, gitu ya Bang? Iya, nyatanya banyak kita lihat ya, Iya. seperti itu. Ya Om, gimana Om kalau dipanggil tapi nggak nengok gitu? Ya itu kan keadaan orang dan pribadi orang tidak sama ya. Jadi tapi pegangan saya itu bahwa tidak ada rencana Allah yang gagal. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal gitu ya. Nah sekarang dari pihak kitanya, kita coba usahakan maksimal aja. Apa yang kita bisa responi, apa yang kita bisa perbuat, usahakanlah semaksimal mungkin.
meskipun ya orang per orang tidak sama keadaannya. Dan kita tidak usah banding-banding, kita jangan juga menghakimi atau menilai orang berdasarkan keadaan kita gitu ya. Karena hanya Tuhanlah yang berhak menilai dan mengukur pelayanan kita gitu. Sekarang lakukan yang terbaik gitu, lakukan yang terbaik. Iya. Nggak usah banding-banding ya. Ya kalau kita melihat yang lebih baik ya kita bisa teladani gitu ya, Iya. apakah semangatnya, apakah pelayanannya, apakah kelebihannya. Iya. Kita belajarlah kepada rekan-rekan kita dengan segala kerendahan hati. Iya. Karena penilaian itu nanti waktu Tuhan Yesus datang kembali. Iya, betul sekali. Sahabat Apetra ya, di dalam Roma 8 ayat 8 dituliskan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ini mungkin terakhir nih, Om, apa yang harus dilakukan oleh sahabat Apetra nih yang lagi nonton sekarang, nanti juga Abang ya, kalau dia terpanggil sesuai dengan rencana Allah, mungkin ada saran, tips atau apa masukan dari Om dan juga dari Abang. Silakan Om dulu. Jadi kita meresponi panggilan Tuhan itu dengan segala kerendahan hati dan secara maksimal sampai akhir hayat. Itu jangan berhenti gitu sampai kita meninggal dunia atau sampai Tuhan datang lagi kalau kita melihat tanda-tandanya ya. Bisa saja Tuhan Yesus datang, mungkin Heri sama Pak masih hidup. Amin. Mungkin ya Tuhan datang kembali dalam kemudian. Tapi saya ini udah tua, kadang-kadang pikir apa tahun depan sudah nggak ada gitu ya. Ya tapi saya juga masih mau melakukan yang terbaik. Amin. Semangat Om. Silakan Bang. Ya, sebenarnya mudah saja bagi kita yang sudah mengalami anugerah Tuhan, lahir baru, meninggalkan dosa. Tentu semua terpanggil mereka yang sudah lahir baru untuk melayani. Ya, tadi saya mengatakan tidak harus menjadi pendeta, itu ada panggilan khusus, tidak harus menjadi dosen ya. Bisa di dunia kerja kita, minimal menjadi terang, menjadi berkat ya, lewat perbuatan, perilaku atau sikap kita dan ucapannya. Lalu kalau lebih khusus lagi, dekat ya sampaikan Injil ya, bahwa Tuhan Yesus berkuasa, Tuhan Yesus adalah Allah, Dia mengampuni dosa lewat percakapan secara intensif. Itu pun tetap dengan lemah lembut ya, tenang, tidak sampai debat kusir dan lain sebagainya. Nah, sahabat Apetra begitu mudah kan? Ada banyak contoh-contoh di Alkitab yang dimana murid-murid Yesus setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dia bersaksi ya. Dan juga kita lakukan itu sebagai cinta kasih kita kepada Tuhan dan berbagi kepada sesama supaya mereka tidak mengalami binasa atau maut neraka ya, tapi setidaknya Roh Kudus bekerja dan mereka menimbang ya, lalu gelisah berpikir percakapan dengan kita sebelumnya, tapi tidak sampai terjadi perdebatan atau juga kekerasan, tidak ya, dengan lembut. Itu hal yang bijak ya. 1 Petrus 2 ayat 9 kita dipanggil imamat yang rajani, dipanggil keluar ya dari kegelapan kepada hidup yang kekal. Nah, untuk meresponnya tadi Pendeta Yan Antoni sudah sampaikan, kita bisa menjadikan hidup kita kesaksian ya. Kalau di dunia pekerjaan kita jujur ya, kita setia, kita tanggung jawab, datang tepat waktu ya, dan pimpinan atau bos melihat kita enak ya, selalu bersama kita juga di dunia kerja enak, sahabat Alpetra ya. Karena kita adalah terang Tuhan ya, saksi yang Tuhan memperlengkapi kita. Wah, itu luar biasa ya. Ada banyak kok pekerja-pekerja, karyawan-karyawan Kristen yang hidupnya takut akan Tuhan, menjadi luar biasa dipakai Tuhan di pekerjaannya dibandingkan dengan yang lainnya ya.
Karena itu kita harus bersyukur kita dipilih untuk menjadi berkat di tengah pekerjaan kita. Baik, ada yang mau ditambahin dulu Om? Ya, kita kalau dipanggil Tuhan Yesus untuk melayani secara maksimal Nah, dengan segala kerendahan hati. Itu. baik, Sobat Apetra, itu ya penjelasan dari Om Yan dan juga dari Bang Heri tentang bagaimana kita menyikapi, merespon, dan melakukan panggilan Tuhan ya. Jadi kalau Sobat Apetra ada yang merasa, oh saya dipanggil Tuhan, nah sedang cari sedang cari mungkin jawaban atau sedang cari referensi. Nah, semoga dengan adanya channel Alpetra Ministry di kesempatan kali ini yang memberikan tema panggilan Tuhan ya, bisa menjawab apa yang menjadi keresahan Sobat Alpetra. Karena itulah Alpetra adanya, bukan sekedar deskripsi, tapi memberikan solusi. Baik Om dan Luar juga Abang, cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita dan Sobat Alpetra. Kita berterima kasih sama Om Jan dan Bang Heri. Salam cinta Tuhan, Cinta Tuhan, keluarga, cinta jaga keluarga, kesehatan. jaga kesehatan. Maranatha. Maranatha.